Garut berbudaya. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut atau DKKG merupakan lembaga yang lahir atas terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. DKKG memiliki semangat untuk kembali menguatkan budaya asli di Kabupaten Garut. Perlahan tapi pasti, lembaga ini terus berjuang untuk mencari, mengkaji, sekaligus melestarikan budaya Sunda. Seiring dengan waktu, DKKG pun mendapat ruang di hati para pelaku budaya, pelestari budaya, pemerhati budaya, universitas, dan pemerintah, serta elemen lainnya. Dengan modal rasa cinta terhadap budaya Sunda, niatan DKKG untuk kembali mewujudkan budaya Sunda terus digerakkan tanpa lelah, melalui ragam kegiatan kebudayaan. Bulan ini, tepatnya di bulan Juni tahun 2022, DKKG mengajak Pemkab Garut untuk melestarikan kekayaan alam yang erat kaitannya dengan budaya luhur Kabupaten Garut. Berdasarkan informasi secara lisan yang dibuktikan dengan bukti-bukti otentik, DKKG menemukan salah satu jenis pohon yang berhubungan dengan Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi sebagai tokoh besar di Tatar Sunda. Tanaman itu bernama pohon samida, pohon yang ditanam langsung oleh Prabu Siliwangi di Kampung Samida, Desa Wisata Samida, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Pohon samida dikenal juga dengan nama pohon a tree among trees atau pohon segala pepohonan. Pohon samida atau Padapa palasa atau ploso atau Butea monosperma terbukti, teruji, dan terpuji dari berbagai tinjauan keilmuan dan kebudayaan. Samida adalah pohon yang dinobatkan menjadi Kalpataru Nusantara, pohon harapan kehidupan. Pohon samida hadir dan nyata menjadi ikon penting yang membawa harapan sukses pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ketua DKKG Irwan Hendarsah atau Kang Jiwan mengatakan, pohon samida memiliki hubungan yang erat dengan budaya Sunda. Untuk itu, dia berinisiatif untuk mengajak Pemkab Garut dan semua elemen masyarakat untuk menjadikan pohon samida sebagai salah satu ikon kekayaan alam di Kabupaten Garut. Pihak DKKG mengaku sangat bersyukur ketika Bupati Kabupaten Garut setuju dengan ide DKKG yang ingin menjadikan pohon samida sebagai ikon di Kabupaten Garut. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini DKKG beserta Bapak Bupati Garut Haji Rudi Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Budi Gangan, serta Rektor Universitas Garut atau Uniga Bapak Haji Syakur Amin bisa melaksanakan penanaman pohon samida. Penanaman pohon samida kami laksanakan secara simbolis di Taman Rumah Dinas Bupati Garut, tepatnya di belakang Gedung Pendopo Kabupaten Garut. Ujar Kang Jiwan kepada majalah Logika. Kita komitmen dengan alam ya, bahwa pohon samida adalah pohon yang mempunyai manfaat yang luar biasa sebagai simbol pohon yang dianut oleh Prabu Siliwangi, dan Garut merupakan bagian dari kekuasaan Prabu Siliwangi, dan kami mempunyai patsun ya terhadap Prabu Siliwangi, terhadap Prabu Kian Santang yang makamnya ada di Garut sebagai putra Prabu Siliwangi di Sunda Papua. Nah, kami ada semangat alam itu dengan manusia harus menyatu, adanya timbal balik ya, hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Manusia perlu alam, perlu kayu, perlu apa kayu, segala macam perlu dari alam, dari kayu dan bisa. Tapi juga lingkungan juga harus terjaga karena air itu tersimpan di akar-akar. Jadi air itu tidak datang dengan sendirinya. Ketika ada mata air dari Cikahuripan, itu pasti air itu berasal dari suatu dataran yang lebih tinggi yang disimpan ketika musim kemarau, itu dikeluarkan ke urat-urat atau del-del air. Kami akan jadikan ikon Garut, dan ini jadi ikon Garut karena kami ada khusus, yaitu adalah Kampung Samida yang ada di Selawi. Oke, jadi berkaitan khusus antara Kampung Samida dan sejarah Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu kita Prabu Siliwangi itu oleh orang Sunda, termasuk oleh orang Garut ya. Jadi ini merupakan simbol spiritnya orang Jawa Barat. Nilai ekonomisnya tentu besar ya. Dengan nanam pohon samida tentu kami nanti kalau memerlukan kultur jaringnya dari pohon samida,
Nanti di Garut ini ada perusahaan kultur jaring, yaitu ada AIMS ya, PT AIMS yang ada di Karangtengah. Itu kultur jaring yang orangnya dari Jepang, alatnya lengkap. Yang PT AIMS yang sekarang kultur jaringnya bukan kentang, bukan stroberi aja, tapi juga bisa membuat kultur jaring. Nah, kami mau mencoba nanti lihat ada ini dibuatin kultur jaring. Pemda nanti akan menganggarkan untuk membeli yang seperti ini ditanam di beberapa tempat. Tapi harus di Pulasara karena ini bukan pohon sembarangan. Oke. Ikon pohon yang seperti tidak cep. Tidak asal-asalan ya. Tidak asal-asalan. Penanaman pohon samida menurut saya ini memiliki satu dampak yang multidimensi. Ini menunjukkan komitmen, kesungguhan kita menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, khususnya masyarakat Sunda. Dia mulai di penanaman pohon, yang sekali bahwa inilah buat kita untuk menjaga lingkungan. Saya juga tadi sampaikan Bupati bahwa ada semacam keterkaitan antara kita dengan lingkungan. Lingkungan harus kita pelihara dan kita bisa hidup kalau lingkungannya baik. Tentu saja nilai-nilai ini kita tidak perlu mencari yang baru, kita lihat saja bagaimana leluhur kita, bagaimana suku kita, bagaimana orang tua kita sudah melihat ini sebagai satu kebutuhan, keniscayaan. Dan nilai-nilai mereka pegang, kita pelihara, salah satunya adalah penanaman pohon ini. Tentu saja sebagai bagian dari Allah, kita melakukan ini dengan senantiasa berdoa Allah Subhanahu Wa Taala supaya kegiatan ini benar-benar jadi berkah, jadi ibadah bagi kita semua. Tentu saja ini bukan kegiatan yang dimaknai yang lain-lain, tidak sekali, bahwa ini adalah komitmen kita bahwa menjaga lingkungan juga bagian dari amanat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai khalifatul kepada Allah di bumi ini. Kalau di kampus ini juga menarik ya, kalau kampus insya Allah kami sudah minta Kang Iman coba di kampus, karena juga ini tidak cukup hanya di pendopo, kita sosialisasikan, diseminasikan ke masyarakat banyak. Ini loh pohon yang merupakan pohon sejarah yang saya yakin punya nilai-nilai yang mungkin tidak semua orang masyarakat tahu. Di pohon samida ini dari akarnya sampai daunnya sampai kemudian batangnya ini pasti punya nilai-nilai tertentu yang harus kita sampaikan. Tanam di tempat-tempat yang saya pikir strategis dan juga bukan hanya di kampus, barangkali kita tempatkan di tempat-tempat yang lain. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi sungguh-sungguh untuk menjaga, mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak praluhur kita, yang kita patut masih menjadi aspek kekinian yang dibutuhkan pada masa kini juga masih akan datang, terutama dalam menjaga lingkungan. Rasul, pertama ini idenya adalah dari banyak pertanyaan kalangan akademisi ataupun kalangan orang-orang yang ingin mengetahui apa silsilah tentang Garut, terutama mengenai botani, tumbuhan yang khas di Kabupaten Garut. Sementara kita hanya tahu Jukut, Garut Kakaut, itu sejarah, itu kan sejarah namanya Garut dari Jukut ke Kaut. Tetapi apa yang menjadikan sebagai salah satu pohon unggulan dari masa dulu hingga masa sekarang? Saya melihat samida ini ada rangkaian sejarah tentang penanaman pertama kali oleh Prabu Siliwangi. Kemudian ada kampung yang namanya Kampung Samida. Nah ini mungkin barangkali ini merupakan sejarah bahwa pohon ini adalah lahir di Garut, ya, tentunya di Kampung Samida, yang memang pohon samida itu sangat rentan dengan nilai-nilai yang penuh dengan kemanfaatan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dan ini tidak ada di Kabupaten Garut. Makanya saya harus mengembalikan kembali sebagai bukti pelestarian nilai budaya tentang lingkungan. Di Garut tidak ada, kenapa tidak? Kita mencari samida ada di mana. Kemudian saya mencari informasi dan alhamdulillah di IPB dan di Bogor kita konfirmasi dengan Wali Kota Bogor mulai Kang Oos, dan alhamdulillah diberikanlah beberapa pohon samida untuk ditanam, tumbuh kembangkan di Kabupaten Garut yang diawali dari pendopo. Kemudian kita akan ke DPRD, dan yang paling penting kita akan mengembalikan di mana pohon samida itu lahir, yaitu di Kampung Samida. Sampurasun Sampai buat masyarakat Kabupaten Garut yang memang memahami tentang pentingnya arti nilai budaya. Mari kita biasakan, mari kita memulai untuk menanam pohon samida. Bahwa pohon samida ini akan dijadikan ikon Kabupaten Garut karena pohon samida memang pohon yang bersejarah, yang kita tahu sendiri bahwa pohon samida ini pohon yang pertama kali ditanam oleh
Prabu Siliwangi yang memang kerajaan besar di Nusantara yang ada di Pajajaran, keterlibatannya atau keterkaitannya dengan Kabupaten Garut sangat erat. Masyarakat, mari kita bangun Kabupaten Garut dengan melestarikan lingkungan dan alam, karena kita tidak bisa lepas dari alam. Alam sudah memberikan banyak kepada kita, dan kita harus bisa memelihara kebaikan yang diberikan alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan. Insya Allah, ini pohon samida merupakan pohon yang akan dijadikan ikon Kabupaten Garut. Garut maju, Garut berbudaya. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman pohon samida. Semoga ini membawa berkah buat masyarakat Kabupaten Garut, terutama kita kembali ke nilai budaya untuk saling melestarikan antara kehidupan manusia dengan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, Garut berbudaya. Orang Garut miara dengan riksa budaya Sunda. Garut maju, Garut berbudaya.